Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati, yang saya muliakan semua guru-guru saya dimanapun berada. Kemudian kepada semua teman-teman dimanapun berada, salam hormat. Pada malam yang berbahagia ini kita akan coba melanjutkan membaca kitab Utamimah Ajrumiyah jilid pertama halaman 32. Lanjutan tentang kalimat-kalimat yang di-i'rab dengan huruf. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Ammal asma'u sittatu faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i. Adapun bermula segala isim-isim yang 6 itu niscaya maka turfa'u dirafa'kan akan dianya isim yang 6 bil wawi dengan waw, wa tunsabu dan dinasabkan akan dianya isim yang 6 bil alifi dengan alif, wa tujarru dan dijarkan akan dianya isim yang 6 dengan ya. Ammal asma'u sittatu, adapun bermula isim-isim yang 6 itu niscaya maka turfa'u maka dirafa'kan akan dianya isim yang 6 bil wawi dengan waw, wa tunsabu dan dinasabkan akan dianya isim yang 6 bil alifi dengan alif, wa tujarru dan dijarkan akan dianya isim yang 6 bil ya'i dengan ya. Jadi kalimat-kalimat yang di-i'rab dengan huruf yang selanjutnya yaitu isim yang 6. Isim yang 6 itu, isim yang 6 sebagaimana sudah kita ketahui yaitu abuka, akhuka, hamuki, fuka, hanuka, zumalin. Ada 6. Isim yang 6 itu isim yang khusus, nggak bisa dikiaskan. Yaitu abuka, akhuka, hamuki, fuka, hanuka, zumalin. Ada 6. Isim yang 6 itu dirafa' dengan waw. Tanda rafa'nya waw abu misalkan. Dinasab dengan alif abaka. Dijar dengan ya abika. Bisyarti dengan syarat. Ada beberapa syarat atau ada 4 syarat baru isim yang 6 itu dirafa' dengan waw, dinasab dengan alif dan dijar dengan ya. Inilah yang akan kita pelajari pada malam yang berbahagia ini. Yang pertama, antakuna mudhafatan. Antakuna mudhafatan, bahwa ada ianya isim yang 6 itu dimudhafkan. Nah, syarat isim yang 6 baru dirafa' dengan waw atau baru di-i'rab dengan huruf, dirafa' dengan waw, dinasab dengan alif, dijar dengan ya. Ada 4 syarat. Syarat pertama antakuna mudhafatan, bahwa ada ianya isim yang 6 itu mudhafatan. Jadi isim yang 6 itu harus menjadi mudhaf. Ada mudhaf ilaih sesudahnya. Bila isim yang 6 itu tidak dimudhaf, tidak jadi mudhaf, maka beda lagi hukumnya. Ini. Fa'in ufridat anil idhafati. Fa'in ufridat anil idhafati u'ribat bil harakatid dhahirati nahu walahu akhun innalahu aban wa banatul akhi. Fa'in ufridat, maka jika diasingkan akan dianya isim yang 6 anil idhafah daripada idhafah, u'ribat niscaya di'irabkan akan dianya isim yang 6 tadi bil harakatid dhahirah dengan segala harakat-harakat yang dhahir. Nah, isim yang 6 baru di'irab dengan huruf, dirafa' dengan waw, dinasab dengan alif, dijar dengan ya bila dia menjadi mudhaf. Adapun bila dia diasingkan dari idhafah, tidak menjadi mudhaf, sendiri dia, berarti dia di-i'rab dengan harakat yang dhahir. Artinya dirafa' dengan dhamma, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah. Mana contohnya? Walahu akhun, dan baginya seorang itu ada saudara. Nah, ini contohnya akhun. Akhun itu mestinya isim yang 6. Tapi karena akhun di sini sendiri bukan mudhaf, berarti tanda rafa'nya tetap dhammah akhun. Waw ibtida, lahu lam huruf jar, hu isim dhamir pada mahal jar majrur dengan la. Lahu sabit baginya seorang itu saudara.
jar majrur menjadi khabar muqaddam. Akhun mubtada muakhar, hukum mubtada marfu tanda rafa dhammah yang zahir. Akhun dhammah yang zahir, jadi isim mufrad dia. Karena akhun sendiri enggak menjadi mudhaf. Itu contoh rafa. Contoh nasab, innalahu aban. Sesungguhnya baginya seseorang itu ada bapak. Aban. Inna huruf taukid, nasab isim, rafa khabar. Nasab isim, rafa khabar. Lahu lam huruf jar, hu isim dhamir pada mahal jar majrur dengan la. Jumlah jar majrur menjadi pada mahal rafa menjadi khabar inna, khabar muqaddam. Aban isim inna, hukum isim inna mansub tanda nasab patah aban. Kenapa tanda nasab patah aban? Kan aban isim yang 6. Ya, aban isim yang 6, tapi dia di sini tidak menjadi mudhaf tapi sendiri. Karena dia sendiri, maka i'rabnya jadi harakat zahir, yaitu fathah tanda nasabnya. Contoh nasab, contoh jar. Wa banatul akhi. Wa banatul akhi, dan anak perempuan dari saudara. Wa uratah banatu ataf ke belakang, hurriman alaikum ummahatukum di belakang. Diharamkan kepadamu akan ibu-ibumu, wa banatul akhi, dan anak perempuan abang atau adikmu. Jadi wa uratah banatu di atas kepada marfu tanda rafa' dhammah. Mudhaf banatul akhi mudhaf ilaih. Hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah akhi. Kenapa tanda jarnya kasrah akhi? Bukankah akhi itu isim yang 6? Ya, akhi isim yang 6 pada dasarnya. Tapi karena dia di sini enggak jadi mudhaf, maka tanda jarnya tetap kasrah. Baru dijar dengan ya kalau akhi menjadi mudhaf, ada mudhaf ilaih sesudahnya. Itu syarat yang pertama. Jadi syarat yang pertama, isim yang 6 baru dirafa' dengan waw, dinasab dengan alif, dijar dengan ya. Yang pertama, dia harus menjadi mudhaf. Bila dia tidak menjadi mudhaf, maka dia di-i'rab dengan harakat biasa, harakat yang zahir. Dhammah, nasab, dhammah, fathah, kasrah. Syarat yang kedua, wa an takuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallimi, dan bahwa adalah idhafahnya, wa an takuna idhafatuha, dan bahwa adalah idhafahnya isim yang 6 li ghairi ya'il mutakallimi, itu sabit bagi selain ya mutakallim. Nah, cara kedua, isim yang 6 baru di-i'rab dengan dirafa' dengan waw, dinasab dengan alif, dijar dengan ya. Ada 4 syarat. Syarat pertama, isim yang 6 itu menjadi mudhaf. Syarat yang kedua, mudhafnya harus ke selain ya mutakallim. Ya. Enggak boleh dimudhaf ke sembarangan isim, tapi harus isim yang 6 itu harus dimudhafkan kepada yang bukan ya mutakallim, bukan ya yang bermakna aku. Nah, itu baru tanda rafa'nya waw, tanda nasabnya alif, tanda jarnya ya. Adapun bila isim yang 6 ini dimudhaf kepada ya mutakallim, dia punya hukum tersendiri. Ini di depan. Fa in udhifat ilal ya'i u'ribat biharakatin muqaddaratin ala ma qablal ya'i. Fa in udhifat, maka jika dimudhafkan akan ya-nya isim yang 6 ilal ya'i kepada ya mutakallim, u'ribat niscaya di'irabkan akan dianya isim yang 6 biharakatin muqaddaratin dengan segala harakat-harakat yang ditakdirkan alama qoblal ya, ditakdir di atas di atas huruf sebelum ya. Nah, jadi syarat yang kedua bahwa adalah mudhafnya, adalah idhofahnya isim yang 6 bagi bukan ya mutakallim. Fa in udhifat, maka jika dimudhafkan akan dianya isim yang 6 kepada ya mutakallim, uribat niscaya di'irabkan akan dianya dengan harakat muqaddarah, harakat yang ditakdirkan. Ditakdirkan alama qoblal ya, di atas huruf sebelum ya. Contoh, inna hadza akhi. Inna hadza akhi, sesungguhnya ini itu saudaraku. Inna huruf taukid, nasab isim, rafa' khabar. Hadza isim isyarah, pada mahal nasab menjadi isim inna. Akhi menjadi khabar inna. Hukum khabar marfu, hukum khabar inna marfu, tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan
di atas huruf sebelum akhir, di atas sebelum ya, di atas huruf sebelum ya. Ya, akhi khobar, hukum khabar inna marfu, tanda rafa' dhammah yang getik-gedi atau huruf sebelum ya. Kenapa getik-gedi? Karena berbimbang tempat dengan harokat munasabat. Maksudnya begini, ya itu bermana aku, ya itu menghendaki huruf sebelumnya harus berbaris dengan baris kasrah. Itu kehendaki dari ya. Nah, karena itu akhi, dhammah akhi itu nggak kelihatan ditakdirkan. Inna hadza akhi, sesungguhnya ini itu saudaraku. Inna huruf taukid. Buji penasab isim berafa khabar. Hadza isim isyarah, pada mahal nasab menjadi isim inna. Akhi khabar inna, hukum khabar inna marfu, tanda rafa' dhammah gede-gede di atas huruf sebelum ya. Karena berbimbang tempat dengan harakat munasabat. Mudhaf akhi ya isim dhamir, pada mahal jar mudhaf ilaih dengan akhi. Habis. Ya. Kenapa akhi enggak dijar dengan ya atau enggak dirafa dengan waw di sini? Kan akhi isim yang 6. Oh, ya karena syaratnya enggak cukup. Karena akhi di sini dimudhaf kepada ya mutakalim. Akhi baru isim yang 6 ketika dia dimudhaf kepada bukan ya mutakalim. Diulang lagi. Isim yang 6 dirafa dengan waw, dinasab dengan alif, dijar dengan ya. Abuka, abaka, abika. Harus ada 4 syarat. Syarat pertama, isim yang 6 itu menjadi mudhaf. Bila dia tidak menjadi mudhaf, berarti harokatnya zahir biasa. Akhun, akhan, akhin. Kemudian syarat kedua, selain dia menjadi mudhaf, mudhaf ilaihnya jangan ya mutakalim. Kalau mudhaf ilaihnya ya mutakalim, berarti harokat i'rabnya ditakdir semuanya. Seperti inna hadza akhi. Nyambang. Keban Tengku Muhajir Al-Fauza. Ya, sehat. Ya. Tengku John, selamat datang. Syarat yang ketiga, wa antakuna muqabbaratan. Wa antakuna muqabbaratan, dan bahwa ada ianya isim yang 6 itu muqabbarah. Muqabbarah maksudnya arti muqabbarah sebenarnya besar. Tapi maksud di sini bahwa ada ianya isim yang 6 itu muqabbaratan. Arti muqabbaratan lafaz asli. Jadi isim yang 6 kita sudah hafal, yaitu abuka, akhuka, hamuki, fuka, zumalin. Nah, bahwa ada ianya isim yang 6 itu muqabbarah, lafaz besar, lafaz asli. Isim yang 6 baru dirafa dengan waw, dinasab dengan alif, dijar dengan ya, harus lafaz yang sebagaimana sudah kita ketahui, yaitu abuka, akhuka, hamuka, harus hakhu, abu, hamu, hanu, zumalin, dan seterusnya. Itu namanya muqabbarah. Fa in sughirat, maka jika ditasghir akan dianya isim yang 6, sughirat dikecilkan. Fa in sughirat, maka jika ditasghir, maka jika dikecilkan akan dianya isim yang 6, aribat, niscaya di'arabkan akan dianya isim yang 6 bil harakatid dhahirati, dengan segala harokat-harokat baris-baris yang dhahir. Jadi bila isim yang 6 itu dikecilkan, dia ada cara khusus untuk mengecilkan satu isim. Jadi ketika itu isim yang 6 itu di-i'rab seperti biasa, seperti isim mufrad juga. Contohnya misalkan ini hadza ubayyuka. Ubayyuka. Ubayyu dari abu. Kalau abu bapak, ubayyu dikecilkan artinya bapak kecil artinya. Hadza ubayyuka. Bermula ini itu bapak kecilmu. Kalau abuka bapak besar, namanya lafaz muqabbarah. Kalau ubayyu bapak kecil. Usfurun burung, usaifir. Nah, itu burung kecil. Jadi namanya dikecilkan, ditasghir. Jadi hadza ubayyuka, bermula ini itu bapak kecilmu. Enggak penting sih artinya hadza ubayyuka. Jadi ubayyu itu lafaz tasghir dari abuka. Hadza isim isyarah. Ha tambih hadza isim isyarah bina tu sukun ba maharafa je ke mubtada. Ubayyu khabar hadza hukum khabar marfu tanda rafa dhammah. Mudhaf ubayyu
Isim dhamir pada mahal jar mudhaf ilaih dengan Ubayyu. Kenapa Ubayyu tanda rafa'nya dhammah? Walaupun dia isim yang 5 tapi bukan lagi lafadz yang asli karena lafadz aslinya Abu. Sekarang Ubayyu. Nah, ketika isim yang 6 itu bukan berada di lafadz aslinya, maka harakatnya Arabnya dhahir saja, yaitu dhammah yang dhahir, bukan lagi waw. Nah, kita ulang lagi. Isim yang 6 di-i'rab dengan huruf, yaitu dirafa' dengan waw, dinasab dengan alif, dijar dengan ya. Ada 4 syarat tapi. Syarat pertama, isim yang 6 harus menjadi mudhaf. Nah, bila isim yang 6 tidak menjadi mudhaf, dia i'rabnya seperti isim mufrad, dirafa' dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah. Yang kedua syaratnya, isim yang 6 itu harus menjadi mudhaf dan mudhafnya bukan ya mutakalim. Mudhafnya bukan ya mutakalim. Bila mudhafnya ya mutakalim, maka i'rab harakatnya takdir. Syarat ketiga, wa antakuna muqabbaratan, dan bahwa ada ianya isim yang 6 itu muqabbarah, lafadz asli. Ya. Fa in sughirat, maka jika dikecilkan akan dianya isim yang 6. Ketika isim yang 6 itu ditasghir, dikecilkan bukan lagi pada lafadz yang asli, u'ribat bil harakatid dhahirah, niscaya di'irabkan akan dianya isim yang 6 dengan harakat-harakat yang dhahir, yaitu dhammah, fathah, kasrah. Contoh, hadza ubayyuka, bermula ini itu bapak kecilmu. Hadza isim isyarah pada rafa' mubtada, ubayyu khabar, khabar marfu' tanda rafa' dhammah, ubayyu. Mudhaf Ubayyu, kaf isim dhamir, pada mahal jar mudhaf ilaih dengan Ubayyu. Nah, jadi mudah nih. Selamat datang Tengku Sanjung. Adik, kopi dek. Lanjut. Wa antakuna mufradatan. Syarat yang keempat, isim yang 6 baru di-i'rab dengan huruf, dirafa' dengan waw, dinasab dengan alif, dijar dengan ya. Wa antakuna mufradatan, dan bahwa ada ianya isim yang 6 itu mufrad. Lafadznya lafadz mufrad, bukan tasniyah, bukan jamak. Wa antakuna mufradatan, dan bahwa ada ianya isim yang 6 itu mufradatan, mufrad tunggal. Ya, Abu tunggal, seorang bapak, akhu saudara, hanu anu, zu yang mempunyai, dan seterusnya yang kemarin. Jadi isim yang 6 itu harus lafadz mufrad, harus dimudhafkan kepada bukan ya mutakalim, harus lafadz asli, baru dia dirafa' dengan waw, dinasab dengan alif, dijar dengan ya. Bila dia ditasniyahkan atau dijamakkan, beda lagi. Lanjut. Fa in sunniyat au jumi'at u'ribat i'rabal musanna wal majmu'i. Fa in sunniyat, maka jika ditasniyahkan akan dianya isim yang 6, au jumi'at, atau dijamakkan akan dianya isim yang 6, u'ribat, niscaya di'irabkan akan dianya isim yang 6, i'rabal musanna, akan sebagai i'rab isim tasniyah, wal majmu'i, dan akan sebagai i'rab jamak. Nah, bila isim yang 6 ditasniyahkan, berarti dia berlaku hukum isim tasniyah, dirafa' dengan alif, dinasab, dijar dengan ya. Bila isim yang 6 dijamak, berarti dia berlaku i'rab jamak. Kalau jamak taksir berarti dirafa' dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah. Kalau jamak mudzakkar salim berarti dirafa' dengan waw, dinasab, dijar dengan ya. Ya, di sini nggak ada contohnya. Kalau dalam kawakib ada contohnya. Harus punya kitab kawakib. Kalau pakai versi PDF nggak ada contohnya, karena contohnya di dalam. Dianggap kita sudah paham. Nah. Contoh di dalam ja'ani abawani, datang kepadaku oleh dua ibu bapaku. Jadi ja'ani abawani, ja'a fi'il madhi buji prafa fa'i penasab maf'ul. Ya dhamir muttasil pada mahal nasab jadi maf'ul. Abawani fa'il, fa'il marfu' dan rafa' alif karena isim tasniyah. Ya.
Lanjut. Wal afsahu. Wal afsahu fi hanu an-naqsu ay hadfu akhirih. Wal i'rabu bil harakati ala nuni nahu hadza hanuka wa ra'aitu hanaka wa marartu bihanika. Walihadza lam ya'udda walihadza lam ya'uddahu sahibul ajrumiyati wala ghairuhu fi hadhil asma'i wa ja'aluha khamsatan. Wal afsahu fil hanu, dan bermula yang lebih fasih dalam hanu, an-naqsu itu kurang. Apa arti kurang? Artinya hadzufu akhirih, membuang akhirnya hanu. Tak. Jahit. Jadi isim yang 6 kemarin, biasanya sih kita dengar isim yang 5, tapi dalam kitab Mutamimah istilahnya isim yang 6. Abuka, akhuka, hamuki, hanuki, hanuka, fuka, zumalin, 6, isim yang 6. Salah satunya yaitu hanu. Wal afsah fi hanu an-naqsu. Bermula yang lebih fasih pada hanu itu kurang, arti kurang hazfu akhirih, dibuang huruf akhirnya. Jadi yang lebih fasih isim pada isim yang 6 yaitu hanu itu kurang, artinya dia enggak di-i'rab dengan huruf. Dibuang akhirnya, wawnya dibuang, alifnya dibuang, ya-nya dibuang. Wal i'rabu bil harakati ala nuni, dan di-i'rab dengan harakat-harakat di atas nun. Langsung di atas nun, hana, hanu, hana, hani. Gitu yang fasih. Contoh hadza hanuka, bermula ini itu anumu. Hadza hanuka, bermula ini itu anumu. Hadza isim isyarah. Pada harafa mubtada, hanu khabar, kabar marfu, tanda rafa dhammah, langsung kelihatan hanu. Mudhaf hanuka fi isim dhamir, pada mahal jar mudhaf ilaih dengan hanu. Nah, itu lebih fasih begitu daripada menggunakan huruf waw, alif dan ya. Hanuka, hanaka, hanika, lebih fasih begini. Itu contoh rafa. Contoh mansub, ra'aitu hanaka, aku melihat akan anumu. Waw, ratah, ra'aitu fi'il dan fa'il, ra'ai fi'il madhi, buji rafa fa'il, tu dhamir barid mutasil pada maharafa fa'il. Hana maf'ul, ra'aitu hukum maf'ul mansub tanda nasab fathah, hana langsung. Mudhaf hanaka fi isim dhamir, pada mahal jar mudhaf ilaih dengan hana. Wa maratu bihanika, dan aku lewat dengan anumu. Waw rataf maratu fi'il dan fa'il, marar fi'il madhi, buji rafa fa'il, tu dhamir mutasil pada maharafa menjadi fa'il, bi huruf jar, hani majrur dengan bi, tanda jar langsung kasrah. Mudhaf hani kaf isim dhamir, pada mahal jar mudhaf ilaih dengan hani. Walihada, dan karena ini dia kurang. Walihada lam ya'uddahu sahibul ajrumiyah wala ghairuhu fi hadhil asma. Karena ini lam ya'uddahu, tidak menghitung akannya hanu, sahibul ajrumiyah, oleh pengarang ajrumiyah, wala ghairuhu, dan tidak pula oleh selainnya pengarang jarumiyah, fi hadhil asma, dalam ini isim. Wa ja'aluha khamsatan, dan menjadikan oleh mereka akannya isim akan yang 5. Karena yang fasih pada hanu itu dibuang akhirnya, karena itu pengarang kitab jarumiyah dan pengarang selain kitab jarumiyah tidak memasukkan hanu dalam isim yang 5. Dalam isim yang 6, mereka menganggap isim itu isim yang 5. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin, tanpa hanu. Alasannya apa? Karena kurang fasih kalau hanu disamakan dengan isim yang 5 tadi, abuka, akhuka. Nah, jadi yang fasih pada dia itu buang huruf akhirnya. I'rabnya dhahir di atas nun saja. Hanu, hana, hani. Kalau ada yang mau bertanya, boleh dengan senang hati silakan tulis komentarnya. Nah, kalau enggak ditanyakan dianggap sudah paham.
Lanjut. Wa ammal amsilatul khamsatu fahiya kullu fi'lin ittasala bihi dhamiru tasniyatin. Nahu yaf'ilani taf'ilani au dhamiru jam'in. Nahu yaf'uluna taf'uluna. Au dhamirul muannasatil mukhatabah. Nahu taf'ilina. Ammal amsilatul khamsatu. Adapun bermula amsilah yang 5. Itu niscaya maka hiya bermula dianya amsilah yang 5 itu kullu fi'lin setiap fi'il ittasala yang bersambung bihi dengannya fi'il dhamiru tasniyatin oleh dhamir tasniyah. Jadi ada istilah isim yang 5, al-asmaul khamsah atau al-asmaus sittah, isim yang 6. Nah, kalau isim yang 6 itu khusus, lafadznya enggak beda-beda. Sekarang ada amsilah khamsah. Maksud dari amsilah khamsah, nah, jadi contoh yang 5. Artinya bisa fi'il-fi'il yang lain dikiaskan ke dia. Enggak ada lafaz khusus. Nah, ini artinya. Amal amsilatul khamsatu. Adapun bermula amsilah yang 5, fahiya itu niscaya maka bermula dianya amsilah yang 5 itu kullu fi'lin ittasala bihi dhamiru tasniyatin. Setiap fi'il yang bersambung dengannya fi'il oleh dhamir tasniyah. Setiap fi'il mudhari yang bersambung ujungnya dengan dhamir tasniyah itu disebut amsilah yang 5 atau fi'il yang 5. Ya, contoh yaf'ilani, taf'ilani, yaf'ilani fi'il mudhari marfu. Tanda rafa'nya ada nun itu karena ada dhamir tasniyah yaitu alif itu dhamir tasniyah. Enggak mesti yaf'ilani, yansurani. Kemudian yadhhabani, yashrabani, apapun. Fi'il apapun yang sama dengan yaf'ilani, yang sama dengan taf'ilani, itu namanya amsilah khamsah. Nah, jadi yaf'ilani fi'il mudhari' marfu, tanda rafa'nya ada nun itu di ujungnya. Karena ada dhamir tasniyahnya. Taf'ilani juga sama. Au dhamiru jam'in, atau setiap fi'il yang bersambung dengan akhir dengannya fi'il oleh dhamir jama'. Contoh yaf'iluna taf'iluna atau yaf'uluna taf'uluna atau yaf'aluna taf'aluna. Bacanya bebas gimana aja. Yang penting setiap fi'il yang sama dengan yaf'aluna, yang sama dengan taf'aluna namanya amsilah yang 5. Dia tanda rafa'nya ada nun. Misalkan kita i'rab yaf'uluna fi'il mudhari' marfu, tanda rafa' ada nun. Kenapa dirafa' dengan ada nun? Karena bersambung dengan waw jama'. Jadi waw jama'. Yang suruna juga sama, yaktuluna, yukrimuna sama. Au dhamirul muannasatil mukhatabah atau bersambung dengan dhamir muannas mukhatabah yang artinya anti. Contoh taf'ilina, taf'ilina, tansurina, tadhhabina, tadkhulina, tajlisina, apapun fi'il yang sama dengan taf'ilina namanya al-amsilatul khamsah. Jadi kesimpulan amsilatul khamsah atau amsilah yang 5, setiap fi'il yang bersambung dengan dhamir tasniyah, dhamir jama' atau dhamir muannas mukhatabah. Setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir tasniyah, dhamir jama', dhamir muannas mukhatabah namanya amsilah yang 5. Bagaimana hukum i'rab amsilah yang 5 ini? Fa innaha turfa'u bi subutin nuni wa tunsabu wa tujzamu bi hadzfin nuni. Maka bahwa sungguhnya amsilah yang 5 itu turfa'u dirafa'kan akan dianya amsilah yang 5 bisubutin nuni dengan sebut nun, wa tunsabu wa tujzamu bihadzfin nuni dinasabkan akan dianya amsilah yang 5 dan dijazamkan akan dianya amsilah yang 5 bihadzfin nuni dengan dibuang nun. Jadi fi'il yang 5 atau amsilah yang 5 ketika rafa' dia nunnya ditulis, sebut, arti sebut ditulis. Yaf'aluna, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, nunnya ada ketika rafa'. Tapi ketika dinasab dan dijazam, ketika di belakang dia kemasukan huruf nasab atau kemasukan huruf jazam, nunnya hilang, dibuang. Jadi taf'ulu, yaf'ila, taf'ila, taf'ili, nunnya hilang. Itu i'rab amsilah yang 5.
Tambihun. Tambihun. Bermula ini itu satu pemberitahuan. Ulima mimma taqaddama anna alamatil i'rabi arba'ata asyara. Ulima mimma taqaddama. Diketahuilah dari apa yang telah terdahulu ya. Anna alamatil i'rabi, bahwa sungguh tanda-tanda i'rab itu arba'ata asyara. Itu ada 14. Jadi sesudah kita mengkaji bab i'rab, kesimpulannya tanda i'rab semuanya ada 14. Ada 14, nanti ada dhammah, fathah, kasrah, sukun, waw, alif, nun, buang nun, sebut nun, sukun, dan seterusnya. 14 semuanya. Jadi diketahui dari apa yang telah terdahulu ya, anna alamatil i'rabi, bahwa sungguh tanda-tanda i'rab itu arba'ata asyara, ada 14. Ini kalau di kampung istilahnya hukum isim. Minha arba'atu usulin, sebahagian darinya 14 itu arba'atu usulin, ada 4 asal. Sebahagian darinya 14 itu 4 usulin. Jadi tanda i'rab semuanya 14. 4 dari 14 namanya asal. Namanya asal, yang lain semuanya pengganti. Yang mana aja 4? Ad-dhammatu lirraf'i, wal fathatu lin nasbi, wal kasratu lil jarri, was sukunu lil jazmi. Yang pertama dhammah untuk rafa, fathah untuk nasab, kasrah untuk jar, sukun untuk jazam. Itu namanya asal. Asal tanda rafa dhammah, asal tanda nasab fathah, asal tanda jar kasrah, asal tanda jazam sukun. Itu asalnya. Nanti baru karena nggak bisa ditempati oleh asal, diganti oleh penggantinya. Misalkan isim mufrad dirafa dengan dhammah, jamak mudzakkar salim mestinya dirafa dengan dhammah, tapi karena nggak bisa bertempat dhammah diganti oleh waw. Muslimuna tanda rafanya waw. Nah, jadi dari 14 itu 4 disebut asal. Asal rafa dhammah, asal nasab fathah, asal jar kasrah, asal jazam tandanya sukun. Wa asyaratun furu'un wa asyaratun furu'un naibatun an hadhil usuli. Nah, tadi di atas sebahagian daripadanya 14 itu 4 asal. Dan wa asyaratun, dan sebahagian darinya 14 itu 10 furu' yang mengganti ianya furu' an hadhil usuli, dari ini asal. Dan 10 furu' yang mengganti ianya furu' an hadhil usuli, dari ini asal. Artinya tanda i'rab semuanya 14, 4-nya asal, 10 sisanya pengganti 4 asal itu. Ya. Salah satu tanubu anid dhammati. Bermula 3 itu menggantikan yang 3 dari dhammah. Salah satu tanubu anid dhammati. Bermula 3 itu menggantikan yang 3 dari dhammah. 3 menggantikan dhammah. Kalau kita sudah hafal yang di belakang, pasti tahu 3-nya apa aja. Waw, alif, dan nun. Asalnya kalimat dirafa' dengan dhammah. Ada juga yang dirafa' dengan waw, yaitu jamak mudzakkar. 1. Ada yang dirafa' dengan alif, yaitu isim tasniyah. Ada yang dirafa' dengan sebut nun, yaitu fi'il mudhari' atau amsilah yang 5. Ya. Salah satu tanubu anid dhammah, 3 menggantikan dhammah. Apa itu 3 yang menggantikan dhammah? Waw pada jamak mudzakkar yang salim, dirafa' dengan waw. Alif pada isim tasniyah. Mestinya isim tasniyah isim dirafa' dengan dhammah, tapi isim tasniyah dirafa' dengan alif. Dan fi'il mudhari' amsilah yang 5 dirafa' dengan sebut nun. Itu maksudnya 3 menggantikan dhammah. Wa arba'un anil fathati, dan 4 diganti dari fathah.
Wa arba'on anil fathati, dan 4 ganti dari fathah, yaitu alif. Alif, kasrah, ya, dan buang nun. 4 itu apa maksudnya? Alif, kasrah, ya, dan buang nun. Alif pada isim yang 5. Isim yang 5 dinasab dengan alif dia. Mestinya kan dinasab dengan fathah tanda asalnya. Tapi isim yang 5 dinasab dengan alif. Nah, kemudian jamak muannas yang salim. Kalimat lain dinasab dengan fathah. Jamak muannas yang salim dinasab dengan kasrah. Kemudian ya, jamak mudzakkar yang salim dinasab dengan ya. Dan fi'il mudhari' amsilah yang 5 dinasab dengan buang nun. Itu maksudnya 4 ganti dari fathah. Wa isnani anil kasrah. Wa isnatani anil kasrah, dan 2 ganti dari kasrah. 2 ganti dari kasrah. Maksud ganti dari kasrah apa aja? Ya dan fathah. Ya dan fathah. Udah, kalimat-kalimat mestinya tanda kasrah, tanda jarnya kasrah. Tapi ini tanda jarnya ya, isim tasniyah, tanda jarnya ya. Ya, jamak mudzakkar yang salim, tanda jarnya ya. Ya, kemudian isim tegah saraf mestinya dijar dengan kasrah, tapi isim tegah saraf, isim ghairu munsharif, tanda jarnya fathah. Wa wahidatun anis sukuni, dan 1 ganti dari sukun. Ada 1 ganti dari sukun, yaitu buang. Asalnya tanda jazam sukun, tapi ada juga kalimat yang dijazam dengan dibuang akhirnya, yaitu fi'il mu'tal. Fi'il mudhari' yang ada huruf ilat di akhirnya, tanda jazam bukan sukun dia, tapi tanda jazam dibuang huruf akhirnya. Itu ringkasan dari yang kemarin. Selamat datang Tungku Khalil. Apa kabar Tungku Khalil? Sehat? Sambil ngopi Tungku Khalil, santai aja. Hanabut yang malam-malam Tungku Khalil. Daripada nganggur, daking kita kitab. Ini kesimpulan. Kalau kita udah paham di bab sebelumnya, sebenarnya ini mudah aja. Tapi kalau kita belum paham di bab sebelumnya, ini keder juga. Wa annan niyabata waqi'atun fi sab'ati abwabin. Dan wa annan niyabata waqi'atun fi sab'ati abwabin. Dan bahwa sungguh ganti itu terjadi ya fi sab'ati abwabin, pada 7 bab. Di mana tempat-tempat kalimat-kalimat yang diganti, harokat i'rab itu terjadi dalam 7 bab. Al-awwalu babu ma la yansharif. Bermula yang pertama itu babu ma la yansharif. Bab ma la yansharif, yang tidak menerima tanwin iya. Maksudnya begini. Harokat i'rab semuanya ada 14 kemarin, tanda. 4 asal, dhammah, asal rafa' dhammah, asal nasab fathah, asal jar kasrah, asal jazam sukun. Ada juga yang diganti oleh huruf segala macam. Yang pertama yang terjadi ganti yaitu pada isim la yansharif. Isim la yansharif dirafa' dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar mestinya dengan kasrah, tapi dia enggak bisa dengan kasrah, tapi dia dijar dengan fathah. Nah, itu maksudnya terjadi ganti pada isim la yansharif. Asani babu jam'il mu'annasis salimi. Bermula yang kedua itu bab jamak mu'annas yang salim. Pada jamak mu'annas yang salim juga terjadi ganti. Mestinya dirafa' dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah. Tapi jamak mu'annas yang salim dinasab juga dengan kasrah. Muslimatun, muslimatin. Enggak ada muslimatan pada jamak mu'annas yang salim. Makanya terjadi ganti pada jamak mu'annas yang salim. Ya, artinya nasabnya diganti dengan kasrah bukan fathah. Asalisu babul fi'lil mudhari'il mu'talil akhiri. Bermula yang ketiga itu bab fi'il mudhari' yang mu'tal akhir.
Bab fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Bab fi'il mudhari' yang berhuruf ilat di akhir. Mu'tal akhir yaitu fi'il mudhari' yang akhirnya salah satu dari huruf ilat yang 3, alif, waw, ya. Mestinya fi'il mudhari' itu dijazam dengan sukun. Tapi fi'il mu'tal dijazam dengan dibuang akhirnya. Ar-rabi'u babul musanna. Yang keempat itu bab isim tasniyah. Isim tasniyah, isim yang lain dirafa' dengan dhammah asal. Tapi isim tasniyah itu dirafa' dengan alif. Nah, itu namanya terjadi ganti pada dia. Al-khamisu babu jam'il mudzakkaris salimi. Al-khamisu babu jam'il mudzakkaris salimi. Bermula yang kelima itu bab jamak mudzakkar salim. Pada mudzakkar salim juga di-i'rab dengan pengganti, yaitu kalimat dirafa' dengan dhammah mestinya, tapi jamak mudzakkar dirafa' dengan waw. Muslimuna dirafa' dengan waw. Dinasab, dijar dengan ya, muslimina. Semuanya kesimpulan ini. As-sadisu babul asma'i sittah. As-sadisu babul asma'i sittati. Bermula yang keenam itu bab isim-isim yang 6. Pada isim yang 6 juga terjadi i'rab ganti, yaitu isim yang 6 dirafa' dengan waw, abuka, dinasab dengan alif, abaka, dijar dengan ya, abika. Mestinya dirafa' dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah, itu yang asalnya. Tapi karena pada isim yang 6 diganti oleh waw, alif dan ya. Wasabi'u, dan yang ketujuh itu babul amsilatil khamsah. Bab amsilah yang 5. Pada amsilah yang 5 juga diganti. Dia tanda rafa'nya ada nunnya, bukan dhammah. Yaf'iluna, fi'il mudhari' marfu', tanda rafa' ada nunnya. Jadi dhammah diganti oleh nun. Nah, begitulah lebih kurang. Ini sudah beda lagi pasalnya. Bagi sahabat-sahabat yang ingin mendalami kitab Mutammimah, silakan masuk ke grup. Saya udah bikin grup kajian khusus kitab Mutammimah. Nanti kalau udah banyak anggotanya baru kita mulai live setiap malam kecuali malam Jumat. Kita belajar dari dasar kembali. Kita mulai dari awal boleh, kita lanjutkan juga boleh. Tapi nanti kajiannya di grup. Kitab Mutammimah boleh bab apa aja. Tergantung permintaan. Khususnya dianjurkan kepada orang-orang yang nggak sempat lagi tinggal di pondok pesantren karena mungkin pengaruh usia, kita udah lanjut usia kan mau mondok nggak bisa. Saya pengen mondok lagi tapi terkendala oleh berbagai macam hal. Begitu juga teman-teman yang lain mungkin nggak bisa mondok. Ya udah kita ngaji online aja. Siapa tahu bisa membantu untuk bisa membaca kitab gundul. Apalagi yang sudah ada dasar, yang sudah pernah merasakan kehidupan di pesantren, insya Allah akan sangat mudah sekali. Kenapa kita kaji kitab Mutammimah? Kitab Mutammimah termasuk kitab yang mudah dipahami. Nah, kalau kita kaji Ibnu Aqil, rada susah, harus ngafal bait, harus ngasih arti syair juga agak berbelit-belit, susah. Kalau nggak biasa puyeng. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbi Allah khaira Maliki. Nah, susah. Sampai di sini pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.